untuk berbicara tentang bahagiain diri kita sendiri. Hai teman-teman, kita itu harus percaya ya bahwa setelah hujan itu pasti akan ada terang, dan terang itu kadang-kadang ada pelangi yang lebih indah gitu kan. Dan juga kalau misalnya ada malam, pasti besoknya itu akan ada mentari. Bener nggak? Bener dong tentunya. Nah teman-teman, begitu pula sama hidup kita ya. Setiap insan itu pasti pengen yang namanya ngerasain kebahagiaan. Aku pengen bahagia, aku pengen bahagia, aku pengen bahagia. Tapi kita semua itu kadang-kadang lupa bagaimana caranya bahagia. Kadang banyak di antara kita yang berpura-pura bahagia, berpura-pura tampak di depan teman-teman lainnya, di depan orang-orang lainnya bahwa kita itu baik-baik aja, kita itu have fun, kita itu bahagia, pokoknya tertawa aja. Padahal kita di belakang sana kita menghadapi banyak tekanan, dan banyak tekanan, banyak kesusahan mungkin ya, yang kadang-kadang hati kita sendiri juga tidak tahu harus seperti apa, tidak tahu harus apa ya, bagaimana untuk mengambil jalan, mengambil langkah, mengambil keputusan. Nah teman-teman, di sini saya mau berbagi sedikit saja. Mungkin kalau kita sadari ya, kita itu hidup itu ada dua pilihan. Satu, untuk meratapi kesedihan yang merasa berat, merasa tertekan, merasa ini, merasa itu. Dan yang kedua adalah hidup dengan have fun, hidup di jalan Tuhan, hidup dengan mengikuti firman Tuhan, melakukan apapun yang perbolehkan Tuhan, tentunya ya. Nah di situ mungkin saya di sini juga sendiri sama, untuk mengatakannya itu sepertinya sangat mudah, tapi untuk melakukannya kadang susah ya teman-teman ya, untuk ikhlas gitu. Nah teman-teman, kita itu sebenarnya ada satu sih, harus menerima diri kita sendiri. Jadi kita nggak boleh ngeluh, nggak boleh tidak percaya sama Tuhan, tidak boleh yang selalu pokoknya ya ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Karena semuanya itu akan kita bisa, karena kalau misalnya dengan pertolongan Tuhan. Percaya deh teman-teman, karena kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau kita hidup di dalamnya. Nah teman-teman, dari firman ini saya sepertinya itu merasa kalau kita ini ialah buatan Allah, dan kita itu sudah disiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang sudah pernah Allah siapkan untuk kita tuh teman-teman. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang hidup kita jalanin, itu kan seperti semuanya itu adalah skenario dari Tuhan ya. Kita yang ngejalanin, tapi Tuhan yang menentukan. Benar nggak? Benar dong tentunya. Jadi di sini ya, kita itu harus jadi kekuatan baru diri kita, karena kita juga harus ngelabelin diri kita itu dengan apa ya? Dengan benar gitu loh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita juga itu caranya untuk menghargai diri sendiri itu bukan karena materi, bukan karena uang, bukan karena sosial, bukan karena tingkat kepandaian kita, bukan karena tingkat dari sekolah kita, derajatnya gitu loh. Bukan karena profil keluarga yang sempurna, itu juga bukan teman-teman ya. Jadi berhenti untuk memikir soal nilai dalam menghargai diri kita ya. Yang kedua, untuk membahagiakan diri kita sendiri itu ialah kita harus belajar untuk memaafkan, mengikhlaskan, merelakan, melepaskan semua kesedihan yang mungkin pernah kita lalui ya teman-teman ya.
Jadi memang ya ada kalanya waktu itu kan nggak mungkin semuanya berjalan secara baik, secara apa yang kita inginkan, sesuai dengan harapan kita. Tapi semua itu akan ada pasang surutnya, akan ada naik turunnya. Seperti roda aja kan selalunya berputar ya teman-teman ya. Di sini kita harus belajar ikhlas dengan apa yang telah terjadi sama hidup kita, dengan apa yang sudah kita lalui, dengan liku-liku hidup kita, dengan kita disakiti orang, mungkin orang yang terdekat kita juga menyakiti kita. Kita harus merelakan itu semua, karena jika kita itu masih menyimpan rasa amarah, rasa dendam, maka hati kita itu nggak akan tenang teman-teman, percaya deh, karena saya pun pernah gitu belajar dari pengalaman ya teman-teman ya. Jadi seiring berjalannya waktu, saya belajar untuk merelakan. Mungkin saya berpikir seperti ini karena mungkin saya orang Jawa ya. Jadi saya berpikir, oh ya udahlah, toh juga itu udah berlalu. Hari kemarin nasi udah jadi bubur dan nggak mungkin bisa aku balikin lagi jadi nasi. Jadi paling aku gimana caranya untuk membuat bubur itu semenarik mungkin, seenak mungkin, sehingga bisa aku makan dengan rasa yang begitu menggairahkan dalam hidup gitu loh istilahnya. Apa deh gitu. Jadi di situ saya belajar ikhlas saat orang tua saya pergi meninggalkan saya untuk selama-lamanya dan saya dibuang keluarga. Memang sih ada dendam ya, karena ada beberapa hal yang ada di kesaksian nanti ya, seakan diupload lagi. Ada beberapa dendam yang saya bawa gitu loh teman-teman, dan itu benar-benar berat banget rasanya. Setelah saya belajar untuk melepasnya, setelah saya belajar untuk ikhlas, ya udahlah, mungkin Tuhan punya niatan lain, punya rencana lain buat saya, dan sekarang hidup saya mulai berangsur ringan gitu. Aduh teman-teman, maaf ini ada si Rese yang mau ngikut ini. Jadi teman-teman, aku tuh pernah ngedenger sebuah bisa dibilang itu adalah kata-kata mutiara ataupun pesan ya. Jadi katanya gini, ketika orang lain menyakiti hatimu, maka tuliskanlah itu di atas pasir supaya angin bisa menghembusnya. Dan kalau misalnya kita itu ada orang lain melakukan kebaikan kepada kita, maka pahatlah itu di atas batu, agar kita tidak pernah lupa dan tidak akan pernah hilang tertiup anginnya teman-teman. Saat itu datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang dia itu berbuat jahat, katanya, berbuat jahat sama aku dan berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali. Lalu Tuhan Yesus menjawab dia, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Begitu teman-teman. Jadi kita itu tidak boleh memanfaatkan sebuah angka atau limitnya. Jadi ya selagi kita bisa, kenapa enggak gitu. Selagi kita bisa untuk memaafkannya, selagi nafas kita masih berhembus, kenapa kita enggak mau untuk memaafkan ya teman-teman ya. Jadi di sini yang nomor 2 adalah memaafkan. Setelah tadi nomor 1 adalah menghargai diri kita sendiri. Nah teman-teman, yang ketiga ialah berhenti untuk mengkhawatirkan atau berhenti khawatir ya teman-teman ya. Ingat, karena setiap hari itu akan ada kesusahannya sendiri. Jadi cukuplah hari ini untuk menjadi kesusahanmu hari ini. Jangan kamu bawa sampai besok.
besok ya teman-teman ya. Jadi mungkin di sini saya metik bahwa kadang banyak di antara kita yang berpikir, apalagi sekarang lagi zamannya Covid ya, Covid, kerja semua banyak yang pada di PHK, pemasukan minim, tapi pengeluaran tetap sama ya teman-teman ya. Mungkin ada banyak kepala keluarga atau single parent ya, seperti saya juga. Banyak diantara kita kadang-kadang merasa takut, merasa khawatir. Oh Tuhan, apa ya yang harus saya lakukan? Tuhan, aku harus seperti apa? Anak aku harus dikasih makan apa? Saya butuh uang, Satya butuh makanan, anak saya sekolah, anak saya butuh pengobatan, ataupun keluarga saya ada yang sakit, perlu dibawa ke rumah sakit. Teman-teman, di sini kita itu harus percaya lagi ya, kembali lagi sama Tuhan, bahwa janji Tuhan itu nggak akan ada yang mustahil. Dan juga kita juga harus berdoa lah, intinya ya, selalu meminta sama Tuhan selain kita tetap berusaha. Dan di sini kita lebih harus menyerahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan tetap memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya. Jadi di sini itu kita harus meletakkan semua rasa khawatir kita, rasa takut kita, semuanya itu dalam doa. Kita harus tumpahkan di saat doa malam sebelum kita tidur teman-teman. Jadi gimana ya sebutinnya ya. Jadi apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita tumpahkan semuanya kepada Tuhan, kepada dalam doa kita kepada Tuhan teman-teman. Kan istilahnya gini ya, Tuhan itu kan Bapa yang di sorga. Kita aja sebagai anak, kalau misalnya nih, kalau kita meminta sesuatu secara terus menerus, pasti kan beliau juga akan memberikannya kepada kita. Nah, apalagi Bapa yang di sorga, apalagi Tuhan gitu. Jadi marilah gitu, kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, di sini ada lagi yaitu yang selanjutnya itu memberi. Nah, teman-teman gini ya. Jadi Tuhan itu mengajarkan kita untuk memberi, bukan hanya untuk menerima. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah ya teman-teman ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati kita, menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati ataupun karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi di sini gini ya teman-teman ya. Katanya sih kalau misalnya kita itu memberi, maka pintu berkat pun akan dikucurkan lagi untuk kita. Nah, kalau misalnya nih kita ya, Tuhan ngasih ke kita, misalnya kita ada 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong, 4 kantong, 5 kantong, 6 kantong ya. Jadi Bapak kita yang di surga memberi kita, ini buat kamu, ini berkat buat kamu, aku masukin di kantong sini, tiba-tiba kantong sini penuh ya. Terus tuh Bapak yang di surga ngasih lagi berkat, aku kasih lagi, ditaruh di sini sampai penuh, terus lagi di sini berulang kali. Maka Bapak itu nggak akan memberi kita lagi, karena kalau misalnya Dia memberi kita lagi, mau ditaruh di mana? 6 kantong kita semua udah penuh teman-teman. Nah, jadi di sini kita itu harus belajar untuk berbagi ya kepada orang lain mungkin yang lebih membutuhkan juga. Jadi saat kita mendapatkan berkat dari Tuhan ataupun kasih ke beliau, maka beliau pun akan berdoa ya kan yang terbaik juga, mereka juga akan merasa bahagia. Nah, dari situ maka Bapak kita yang di surga pun tidak akan segan untuk memberi kita lagi, karena Dia pun tahu kita itu menjadi berkat untuk orang lain juga, bukan hanya untuk diri kita sendiri ya teman-teman ya. Seperti itu.
Teman-teman, yang kelima itu adalah mengasihi. Teman-teman mungkin di sini berpikir ya, mengasihi itu mencintai sama halnya ya kan ya. Dan kadang-kadang kita itu lupa akan arti dari sebuah mengasihi itu sendiri. Bahwa sebenarnya mengasihi itu bermula dari mengasihi diri kita sendiri ya teman-teman ya. Banyak diantara kita yang akan lupa dengan kebahagiaan kita, lupa untuk memperhatikan bagaimana cara kita untuk mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan kita itu akan selalu berpikir tentang keluarga atau orang yang terdekat sama kita. Padahal di sini salah ya teman-teman ya. Jadi utamakanlah dirimu sendiri, cara kamu mencintai diri kamu sendiri dulu, baru ke lingkungan yang ada di sekitar kamu. Nah teman-teman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, yang pertama, dan hukum yang kedua. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita itu harus mencintai orang lain seperti apa kita itu mencintai diri kita sendiri teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu berpikir bahwa aku udah mencintai itu, aku udah terlalu menghargai itu, tapi kita juga tidak menghargai diri kita sendiri gitu loh. Kebanyakan kan emang seperti itu ya. Jadi gimana ya, gimana dia ngomongnya, kita lupa akan kebahagiaan kita lupa akan akan keharusan kita gitu, bahwa kita itu juga pengen bahagia, kita juga harus dicintai oleh diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tidak memperhatikan diri kita sendiri ya teman-teman ya, maka kita bisa sakit, maka kita bisa kenapa-napa. Kalau misalnya kita kenapa-napa, kita juga tidak bisa menghargai, mencintai dan menjaga orang-orang yang ada di sekeliling kita tentunya. Seperti itu. Jadi semua itu terapkan dari diri kita sendiri, dari hati kita sendiri dulu ya teman-teman ya. Semangat. Nah ini yang terakhir loh teman-teman, yang keenam ya. Yang keenam itu adalah bersyukur. Di sini teman-teman kita itu harus bersyukur. Bersyukur banyak banget loh sebenarnya kalau misalnya kita itu harus merenung untuk mensyukuri nikmat, mensyukuri berkat. Karena berkat itu bukan semuanya terlihat dari materi ya teman-teman ya. Contoh nih, salah satunya aku masih sehat, kita masih sehat, itu aja sudah berkat yang begitu luar biasa teman-teman. Nah seperti kita kan kita masih bernafas, berarti kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih mendengar, kita masih bisa melihat, kita masih bisa berbicara. Itu semuanya berkat teman-teman, dan kita harus bersyukur. Ingatlah, dalam setiap harimu itu semua itu ada berkat Tuhan yang mengiringi langkahmu teman-teman. Jadi kita itu harus belajar untuk selalu bersyukur di setiap malam kita, setiap terakhir kali kita mau tidur, tiap kita mau mengakhiri aktivitas malam kita, maksudnya menutup hari ya, dengan istirahat. Kita berterima kasih sama Tuhan sudah melewati hari ini dengan segala macam kesusahan dan juga dengan segala macam berkat kita yang ada. Tapi saya masih sehat, jadi karena aku yang lebih banyak berkat lagi akan saya bisa memberkati orang lain juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi maaf mungkin saya masih belepotan karena saya juga masih belajar teman-teman. Jadi harap tolong dimaafkan ya. Jadi di sini mungkin sampai di sini aja dulu. Berbaginya itu adalah cara kita untuk bahagiain diri kita sendiri ya teman-teman ya. Makanya kita ayo semangat, kita kejar kebahagiaan kita sendiri, tapi tetap di jalan Tuhan tentunya. Selamat malam, bye bye.